Pagi ini saya sedang berada di salah satu pabrik alas kaki terbesar yang ada di Sukabumi, dan kita akan mencari tahu apakah memang benar bahwa masih ada kekerasan bahkan pelecehan di zaman informasi terbuka pada saat ini. Mari ikuti, kita akan masuk ke dalam dan kita akan cari tahu sisi gelap dari para pekerja pabrik. Oke, jadi saat ini saya bersama tim HR ya dari manajemen, pastinya udah janjian. Silahkan perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Riza. Saat ini saya menjabat sebagai supervisor untuk posisi employee relations. Wow, terima kasih Pak waktunya ya. Sangat mengapresiasi sekali ya. Sejujurnya, kalau boleh saya bilang masih sering terjadi kasus kekerasan yang menimpa pekerja di lingkungan pabrik, dan itu sangat disayangkan apalagi di masa sekarang di mana di zaman yang maju, di mana zaman semua orang itu sudah mulai terbuka dan juga memahami tentang hak-hak mereka, namun kasus kekerasan itu masih sering terjadi juga. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah manajemen kita, pabrik kita itu percaya bahwasanya semua orang itu berhak untuk mendapatkan tempat kerja yang aman dan juga nyaman, sehingga dalam hal ini manajemen meminta semua seluruh pekerja yang berada di bawah naungan PT Glostar Indonesia 1 untuk dapat sama-sama saling peduli dan juga menciptakan lingkungan kerja yang baik agar semua orang itu dapat bekerja dan juga memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Sehingga dalam hal ini segala peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan dan juga pelecehan itu applicable atau berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Tentunya ya, untuk tetap tenang, kemudian segera laporkan kejadiannya. Kalau kejadian itu terjadi tanpa ada saksi mata, Bapak Ibu sekalian dapat menuliskan secara lengkap apa yang tengah terjadi, sehingga tidak lupa ketika dimintai untuk memberikan keterangan, maka Bapak Ibu itu tidak akan melupakan hal-hal detail. Setelahnya silakan untuk melapor kepada saluran komunikasi yang tersedia di PT Glostar Indonesia 1 ya. Kita mempunyai 10 saluran komunikasi yang bisa dipakai seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui, manajemen itu pasti akan selalu bertindak ya, dan juga memberikan perlindungan bagi korban, dan juga akan menindaklanjuti segala laporan, apalagi laporan tersebut berkaitan dengan harassment and abuse atau pelecehan dan juga kekerasan. Benar sekali ya Bapak Ibu sekalian, seringkali rasa takut itu membuat kita menahan diri untuk tidak melapor ataupun terlibat dalam kasus kekerasan juga pelecehan. Namun yang perlu dipahami, apabila kita kemudian menjadi enabler ataupun istilahnya membiarkan hal tersebut terjadi, maka kita ikut andil dalam menciptakan situasi tempat kerja yang tidak aman bagi semua. Maka dari itu, jaminan yang diberikan oleh perusahaan ataupun manajemen dalam hal ini adalah berpandu ya dalam kebijakan anti-retaliation atau anti balas dendam. Maka dari itu, bagi pelapor maupun bagi korban ya, itu akan diberikan perlindungan dengan cara memastikan bahwasanya tidak akan ada balas dendam dalam bentuk apapun. Dan apabila memang ada, karyawan yang bersangkutan itu berhak untuk
melaporkan kembali. Selain daripada itu juga ya, bagi karyawan khususnya dalam hal ini perempuan ya, karena memang anggapannya itu lebih rentan terhadap kasus kekerasan juga kekerasan dan juga pelecehan, itu silakan untuk mencari tempat paling aman dan juga nyaman melaporkan ya, apabila memang nyamannya ke serikat, nyamannya ke atasan secara langsung atau ke HRD ataupun melalui aplikasi WOPO, silakan untuk dilaporkan. Perusahaan akan tetap berusaha untuk menjaga kondusivitas dan juga keamanan serta kenyamanan bagi korban maupun bagi saksi yang terlibat dalam kasus kekerasan dan juga pelecehan, seperti itu. Selamat siang Teteh, namanya siapa? Siang juga, nama aku Dwi. Oke ya Teteh Dwi, selama bekerja di pabrik nih, apakah Teteh Dwi pernah mengalami hal tidak menyenangkan, misalnya digoda-goda atau mengalami pelecehan begitu? Belum sih, belum pernah, alhamdulillahnya belum pernah. Tapi nih, seandainya nih ada yang perbuatan tidak menyenangkan semacam pelecehan gitu, apakah Teh Dewi juga tahu harus lapor atau harus berbuat apa kemana gitu? Oh iya dong, harus minimal lapor ke SPSI gitu. Ya paling udah gitu aja, lapor ke SPSI gitu. Terima kasih. Selama bekerja di sini gimana? Menyenangkan? Oh jelas menyenangkan, aku orangnya menyenangkan, dibawa enjoy aja, gak usah dibikin pusing ya, meskipun dikejar-kejar target gitu, tapi dibawa enjoy aja, dibawa happy aja, karena kita butuh cuan. Kayak pengawas emang nanti beberapa kali target tapi santai nak tong sok rusak dengan gitu teh siga anu teu boga pendidikan teh Menerima kekerasan atau pelecehan dari orang yang ada di sekolah pabrik, Ibu tahu nggak harus ngapain? Harus bikin laporan, Mau lapor ke siapa? lapor ke PSPSI, SPSI. Iya. Selain itu, selain ke SPSI, ke pengawas. ke pengawas. digoda satpam kalau digoda satpam mah masa biasa gitu tak aneh, cuman aya nu bikin aku nyampe trauma nyampe sekarang teh non. Emang penampilan aku seksi nih, maksudnya teh pakai celana sobek-sobek gitu. Ada satu mekanik yang pernah megang paha karena emang ini bolong-bolongan celananya. Terus yang dilakukan apa? Tahu nggak cara buat menangani misalnya kamu nggak terima dengan kekerasan? Harusnya kamu ngapain gitu? Harusnya lapor sih, cuma udah. Emang mungkin salah aku pakai bajunya terbuka. Ini teh biasa bulan kolot, bukan bulan ngora. Ya, pulang siang gajian, poek. Jadi riet. Iya, harus dibawa happy. Jangan stres, nanti gantung diri. Miris banget pastinya. Di tempat kerja masih ada pelecehan, apalagi kan 90%-nya di tempat kerja itu perempuan. Seharusnya sih jangan sampai ada ya di lapangan, apalagi kalau di tempat kita sendiri itu memang zero toleran untuk pelecehan seksual. Untuk PUK sendiri itu melindungi si korban, melindungi hak-haknya juga. Dia harus ada laporan dulu ke kita. Kita nggak mungkin ya tahu ada pelecehan di mananya. Tapi lebih kita ke pendekatan dari temennya dulu. Bener nggak nih ceritanya? Suruh dia yang lapor ke saya. Nggak usah takut untuk melaporkan tentang kekerasan ataupun pelecehan. Laporkan saja ke kita, ke PUK SPT SKSPSI. Siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriawati. Saya sebagai pengurus PUKS SPTSKSPSI PT Glosar Kota Citumbar. Dari struktur saya sebagai sekretaris bidang advokasi pemberdayaan pembinaan. Dan sekarang pun saya di pengurusan pimpinan daerah, menjabat sebagai ketua lembaga pemberdayaan pekerja perempuan Provinsi Jawa Barat. Bagi teman-teman pekerja, apalagi pekerja perempuan, ingat satu hal. Kita adalah perempuan yang punya nilai, punya harga diri. Kalau apapun yang terjadi dari mulai hal kecil yang menurut kita tidak terima, kita berhak melaporkan.
Bila mana tidak berani melaporkan, ada beberapa wadah keluhan. Ada mulai dari manajemen, biasanya itu ada WOFO, ada ruang curhat biasanya. Nah kalau misalnya itu belum mungkin tidak mau menyuarakan karena mungkin satu malu atau takut atau bagaimana, di kita lah jawabannya. Serikat SPSI lah wadahnya. Karena apa? Rekan-rekan pekerja perempuan, kita ini di sini ada untuk seluruh anggota SPSI, terutama untuk pekerja perempuan. Jadi jangan sampai pekerja perempuan itu merasa sendiri, merasa masalah tidak ada solusi, merasa ini masalah stuck, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa perjuangkan. Salah, kita ada untuk kalian semua. Dan tipsnya untuk kalian tetap semangat. Kalau misalnya kita kerja sesuai dengan aturan dan SOP yang ada, jangan pernah takut. Begitu teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Menjadi buruh pabrik mungkin bukan cita-cita perempuan hebat di belakang saya ini. But in this economy, menjadi buruh pabrik adalah satu-satunya cara untuk tetap bisa bertahan hidup. Saya Nyai Nurjana dari SPTSK SPSI pamit undur diri. Sampai jumpa.